Halo Gadgeters, bagi sama saya Arya, dan ini adalah Tecno Megapad SA. Ya, ini tablet tuh kayak CEO yang lagi nyamar jadi karyawan magang. Tampilannya old money banget. Metal, solid, tipis, tapi harganya irit, cuma 2 jutaan. Nah, Tecno Megapad SA ini tuh bikin tablet yang harganya 4 sampai 5 jutaan jadi berasa overpriced ya. Gimana enggak? Di sini kita dapat layar yang lega ya, 11 inch, enak buat productivity, dan bisa pasang SIM card 4G. Jadi nggak dikit-dikit minta hotspot atau tethering lagi. Ya, di tab lain, untuk bisa dapetin skill seller kayak gini, biasanya nambah budget lagi, Pak. Bisa beberapa ratus ribu sampai 1 jutaan sendiri. Tapi zaman sekarang kalau ngelihat barang yang tugu-tugu kayak gini, biasanya sih ada red flag yang ngumpet ya. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ini murah, tapi apa yang mereka korbanin demi bisa dapat harga segini? Yuk kita bahas. Ya, Tecno Megapad SE ini bisa dibilang varian barunya Tecno Megapad 11 yang udah keluar sekitar tahun lalu. Cuma kalau dibilang penerusnya sih, ini antara iya atau enggak ya. Dibilang iya, ya secara material emang kerasa upgrade ya, karena dia udah pakai full block metal. Jadi metalnya tuh nggak cuma belakang doang kayak yang sebelumnya, ini bahkan udah sampai ke frame-frame sampingnya. Jadi itu berasa padat dan juga solid. Dan feel kayak gini tuh ngingetin saya sama Samsung Tab atau iPad yang harganya 7 juta ke atas. Cuma kalau dibilang penerusnya sih, saya agak ragu ya, karena secara spek di atas kertas, si Megapad SE ini bisa dibilang varian light-nya si Megapad 11. Ya nggak salah juga, karena ini kan pakai nama SE, yang biasanya jadi penamaan untuk varian light. Terus harganya juga 100 ribu lebih murah ya. Ini tepatnya di 2,399 juta atau 2,4 juta. Dan di harga segini kita juga masih dapat bonus protective case gratis. Coba deh, ini bahannya masih lumayan premium ya. Salah satu sisinya tuh udah kayak ala-ala vegan leather ya atau kayak bahan kulit. Cuma di satu sisinya emang kerasa murahnya sih karena ini banyak plastik di bagian belakang. Tapi ya dengan adanya protective case gratis ini seenggaknya kita nggak perlu keluar duit lagi ya buat beli case tambahan. Ya ini minimal buat ngelindungin bagian layar atau bagian belakangnya ya, kalau amit-amit kepatok meja atau kepleset di lantai. Dan protective case ini juga punya fungsi buat kickstand tabletnya ya, kalau kita mau taruh di meja gitu. Jadi udah standar lah ya, kayak di tablet-tablet pada umumnya. Buat tab harga segini sih bisa pasang SIM card itu bisa dibilang salah satu fiturnya cukup mewah ya. Ya tahu sendirilah, tab-tab harga 4 sampai 5 jutaan itu paling cuma dikasih opsi WiFi only doang. Jadi di sini kita tinggal pasang SIM card, nggak usah ribet-ribet nyari WiFi lagi, udah bisa online di mana aja. Dan nggak perlu ketergantungan sama HP dari driver kita ya, buat hotspot atau tethering, yang mana itu bikin HP kita jadi lebih cepat panas dan juga boros baterai. Ya so far pas sudah nyobain pasang SIM card di sini, kondisi sinyalnya bisa dibilang cukup stabil ya, nggak yang naik turun drastis atau nggak jelas gitu. Cuma saya agak kaget ya, kenapa di tab ini tuh nggak ada garis-garis antena kayak yang saya temuin di tab-tab metal dengan koneksi seluler. Yang mana garis antena itu kan biasanya fungsinya tuh buat bikin sinyalnya lebih stabil. Karena memang bahan logam atau bahan metal itu rata-rata bikin sinyalnya tuh keganggu lah. Nah, biasanya garis antena yang bahannya plastik itu fungsinya buat itu. Cuma pas saya udah ngeraba-raba di bagian atas ini ya, tepatnya di bumper kamera, ini emang bahannya plastik dan mungkin ini punya fungsi sama kayak garis-garis antena tadi. Oh ya, selain SIM card, di sini juga ada satu slot buat pasang micro SD. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat penyimpanan internal 128 giganya, ya cukup-cukup aja sih. Toh kalau kita pakai tablet kan emang nyimpen filenya tuh nggak sepadat kayak kita pakai di HP. Tapi kalau dirasa butuh atau untuk kebutuhan jangka panjang gitu ya, kayak dipakai 3 atau 4 tahun lagi, yang mana memori udah tipis, ya seenggaknya ini bisa di-top up pakai microSD sampai 512 giga. Satu hal yang saya suka di tablet ini yaitu ukuran layarnya yang lega ya, 11 inch, udah gitu dia juga cukup smooth ya karena pakai refresh rate 90 Hz. 11 inch ini nggak cuma enak buat nonton doang sih, dipakai produktivitas juga ayo-ayo aja, masih enak banget. Buat nonton YouTube, layar IPS-nya bisa dibilang cukup gonjreng ya, alias nggak yang pucat-pucat banget. Dan secara tampilan juga masih rapet ya, buat ukuran layar segede ini. Ini udah pakai resolusi Full HD. Jadi aman lah buat streaming ini itu. Cuma karena di limit di mesinnya, ya di sini kita nggak bisa play video HDR atau video yang bitrate-nya tinggi. Ya jangankan di tab lah, HP harga segini juga kayaknya masih jarang ya yang punya skill layar kayak gitu. Ya daripada fokus di situ, Tekno lebih milih jor-joran di bagian speaker ya, nggak nanggung-nanggung. Kita di sini langsung dikasih speaker 4 biji yang udah di-boost pakai Dolby. Ya kalau ngomongin soal kualitas sebenarnya so-so aja sih. Cuma dengan adanya 4 speaker di sini, tentu power audionya juga jelas lebih nampol. Bahkan saya pakai volume 70% aja tuh udah yang keras banget. Tapi seberapa keras? Coba deh dengerin di sini.
Oh ya, ngomong soal per-streaming-an nih. Jadi di sini tuh ada aplikasi yang namanya Learning Center ya, yang bisa sulap tab ini tuh jadi media belajar anak sekolah lewat video streaming, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Dan kontennya tuh macam-macam, mulai dari sains, ilmu sosial, agama, sampai pendidikan karakter. Ya, kalau dipakai buat meeting-meeting online, posisi kamera depan ini udah cukup oke ya. Dia posisinya di landscape dan di tengah-tengah. Cuma memang angle-nya di sini agak lumayan sempit sih. Jadi posisi tablet itu udah agak jauh dari muka saya dan baru kerasa kalau angle-nya ini masih kerasa kurang lega gitu ya. Harusnya kan bisa lebih lega lagi terutama di bagian headroom dan juga bawah. Dan kalau pun dipakai Zoom meeting juga sayangnya di tablet ini belum bisa buat gonta-ganti background atau ngebuat background jadi ngeblur. Jadi untuk fitur-fitur di Zoom meeting juga masih sangat-sangat terbatas. Nah, kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya udah cukup jelas atau masih berasa kresek-kreseknya? Coba komen di bawah. Kalau untuk aksesoris pendukung kayak keyboard case atau stylus, itu nggak ada versi ofisialnya ya buat tab ini. Jadi kalau mau beli ya kita harus beli yang versi third party gitu, yang dijual banyak di lapak-lapak online. Ya kalau cuma sekedar buat coret-coret atau buat coloring doang, menurut keyakinan saya sih beli stylus yang murah meriah gitu ya, itu udah cukup banget ya. Ini saya juga punya stylus yang universal buat tablet-tablet yang emang nggak dukung stylus resmi. Ini saya pakai Baseus kalau nggak salah. Ini udah cukup banget ya buat kita pakai buat coret-coret notes atau buat ngewarnain. Tapi kalau buat sketching yang serius, enggak dulu deh. Karena layar di tablet ini tuh memang nggak dukung palm rejection. Yang artinya kalau kita pakai stylusnya buat ngegambar ya di aplikasi sini, terus telapak tangan kita nempel di bagian layar sebelahnya, itu telapak tangan kita dianggap, nyentuh layar juga. Jadi yang ada malah ikut kecoret-coret. Tab ini juga udah jalan pakai Android 15 dan dia pakai skin Android murni ya, jadi nggak ada tampilan tema yang macam-macam. Yang mana nih so far jadi good news juga buat tablet ini karena bikin performanya tuh jadi kerasa lebih enteng. Untuk aplikasi-aplikasi bawaannya juga bisa dibilang udah dioptimas buat layar tablet yang gede ya, kayak aplikasi Google Drive, WhatsApp, terus Gmail, itu emang udah didesain, kayak ada side by side screen-nya gitu ya kalau kita pakai dalam tampilan landscape kayak gini. Untuk aplikasi Office bawaan ini ada WPS Office, cuma yang perlu saya garis bawain ini bukan WPS yang sama kayak di Huawei MatePad yang PC level. Ini WPS yang mobile, yang standar, yang biasa kita pakai juga di HP. Jadi ya secara fungsi masih sangat-sangat basic untuk ukuran aplikasi Office. Nah, sebenarnya kalau pengen fungsi yang lebih advance gitu ya, yang udah mirip-mirip kayak WPS PC levelnya Huawei, ada sih aplikasi yang namanya NX Office. Itu di Play Store gratis dan kita bisa dapetin tampilan yang Office yang desktop banget gitu, kayak di Microsoft, Office beneran gitu ya, yang versi PC-nya. Bahkan sampai fitur-fitur kayak bikin tabel pivot atau bikin chart itu juga tersedia di aplikasi itu. Nah, dibanding Megabyte 11, tab ini tuh punya skill khusus ya, terutama di bagian fitur AI-nya. Dan nggak nanggung-nanggung, kita langsung dikasih tombol AI Quick Button yang warna oranye ini buat manggil voice assistant-nya secara lebih satset. Kita coba ya. Halo Ella. Hi there, it's so nice to hear from you. How are you doing today? Ya, ini kurang lebih mirip sama Gemini atau ChatGPT ya. Cuma pas sudah saya coba beberapa hari ini, emang sih dia tuh kalau diajak ngomong bahasa Indonesia, itu kayak kurang lancar ya, kayak boleh ngomong bahasa Indonesia belepotan. Karena emang secara source atau sumber bahasanya di aplikasi ini tuh nggak tersedia. Jadi emang native bahasa Inggris. Coba kita tanya pakai bahasa Indonesia. Apakah kamu bisa bahasa Indonesia? Sorry, my translation ability is not so great at this moment. Ya ini seringnya dia nggak jawab kayak gini. Sebenarnya bisa ya kalau kita kulik-kulik lagi, kita tanya cuma harus lewat ngetik pakai chat. Oh ya, tombol quick button di sini juga bisa kita custom ya. Jadi nggak cuma dipakai buat manggil si Ella doang. Alias kalau kita tap 2 kali, itu kita bisa shortcut ke beberapa menu tertentu. Terus AI writing-nya juga ada nih. Misal kita lagi nulis surat resmi yang butuh bahasa formal, tinggal atur aja gaya bahasanya di sini. Beres. Atau meringkas catatan biar lebih gampang bacanya, poin per poin juga bisa di sini. Terus ada AI buat nge-convert coret-coretan kita jadi digital art yang cakep kayak gini. Style gambarnya juga macam-macam ya, bisa ala-ala komik sampai yang cyberpunk. Terus kalau buat multitasking, tab ini bisa nampilin dua aplikasi dalam mode split screen. Cuma saya nggak ada mode floating apps ya. Jadi sebenarnya nggak memungkinkan buat ngebuka lebih dari dua aplikasi dalam satu tampilan. Ya mungkin ini emang sengaja dibatasin, karena kalau kita ngelihat kapasitas RAM-nya itu
minimalis banget, Pak. RAM-nya cuma 4 giga. Ya sebenarnya dari sisi brand mereka udah nawarin solusi lewat virtual RAM. Jadi kita bisa nge-boost RAM sampai 8 giga, yaitu skemanya 4+4. Virtual RAM ini kan ngambil dari internal storage ya. Jadi 4 giga tambahannya tuh dari storage ditambahin buat nge-boost performa RAM-nya. Cuma perlu diingat, ini bukan RAM fisik, ini cuma virtual RAM. Ya analoginya virtual RAM itu kan kayak sekumpulan bocah SD yang ngebantuin kerjaan profesor di laboratorium. Mereka ngebantuin, cuma ngebantuinnya tuh porsinya kecil banget. Kayak misalnya cuma ngebantuin pegang barang doang, bukan nganterin ke si profesor atau bahkan ngebantuin mikirin si profesor. Nah, kalau mesinnya sendiri, tab ini tuh pakai Snapdragon 685 ya. Mesin keluaran 3 tahun yang lalu yang emang nggak didesain buat lari kenceng. Cuma heran saya kok meskipun nggak kenceng, terus kayak udah lama banget keluarnya ya, tapi sampai sekarang pun masih banyak dipakai di HP-HP murah dan tablet-tablet murah. Dan stoknya tuh kayak nggak habis-habis gitu ya. Hampir setiap tahun tuh ada terus yang pakai. Dan jujur aja saya sebenarnya agak kecewa sih kenapa Tecno milih si Snapdragon 685 buat jadi otak utama dari MegaPad S ini. Karena kayak beda sekitar 100.000 doang, kayaknya lebih better mending pakai Helio G99 aja, kayak yang dipakai di MegaPad 11. Karena ya secara performa, kestabilan, Helio G99 itu masih lebih OP. Ya intinya nggak semua naga itu buas. Ini naganya udah tua, Pak, ngos-ngosan pula. Kalau dipakai cuma buat ngetik di office, atau buat Zoom meeting, atau kalau cuma buat nonton streaming, ya masih oke-oke lah. Tapi kalau udah diajak buat kerja yang lebih serius lagi, kayak misalnya buat render, buat ngedit video, ini emang udah kerasa empot-empotan. Kayak misalnya di sini saya pakai buat ngerender video 4K ya, durasi 1 menit dengan editing 3 layer. Di CapCut itu tuh udah langsung ke-downgrade, kita langsung dikompres video yang jadi Full HD doang. Dan ngerendernya pun juga lama, dengan durasi 1 menit, kita bisa ngabisin sekitar 1 menit 25 sampai 40 detik. Ya tadinya tuh saya nggak pengen bahas performa game di tablet ini ya, karena ya secara spek di atas kertas kayak udah ketaker lah. RAM 4 giga, chipset naga tua, ya gitulah kalau buat main game. Cuma karena kemarin tuh ada penonton yang udah request untuk ngetes performa game ya, waktu itu saya bikin video pendeknya, ya udahlah kita cobain aja. Ini saya coba buat main game Mobile Legends ya, kita cuma dapat settingan yang sangat-sangat basic ya, 60 fps dengan grafis yang high dan performanya pun masih bisa dibilang agak berantakan. Jadi meskipun 60 fps standar, tapi pas kita pakai buat main, di 3 menit sampai 5 menit pertama itu udah mulai naik turun performanya. Jadi dia main di 45 sampai 50 fps dan itu juga nggak stabil. Atau kalau mau dipakai buat main game bola ya, yang enaknya sih pakai gamepad karena ini layar gede, ini bisa ya Dream League Soccer, cuma ya lagi-lagi nggak bisa dapat performa yang smooth di 60 fps. Karena ya rata-rata dia cuma jalan di 40 sampai 50 fps doang. Ya buat bodi tipis ini, baterainya juga cukup padat ya. Kita dikasih kapasitas 8.000 mAh. Dan ini udah cukup banget diandelin kalau kita mau pakai tablet ini sekitar 1,5 sampai 2 hari tanpa ketemu colokan. Dan kurang lebih segini konsumsi baterai per aplikasi yang saya coba di Tecno Megapad SE ya. Mulai dari nonton streaming, dipakai Zoom meeting, buat main game tipis-tipis, sampai dipakai buat ngedit video. Dan yang paling boros emang di Zoom meeting ya, karena di sini saya cukup banyak yang diaktifin ya, mulai dari mic, layar, kamera, dan juga internet yang mana semuanya ngabisin baterai signifikan. Nah, dengan baterai sebadak ini, kita dikasih charger 18 watt yang ya gitulah, dibilang cepet jelas enggak gitu ya. Karena ngisi sampai setengah ya, sampai 50% kita butuh waktu itu sekitar 1 jam lebih. Dan kalau kita mau ngisi full tank, itu bahkan bisa hampir 3 jam sendiri. Ya udah paling bener ya, kita colok atau kita cas tablet ini tuh sambil ditinggal tidur semalaman. Jadi kalau kita udah bangun, ya udah kita bisa pakai tablet ini buat nugas lagi. Oh ya, fun fact, karena tablet ini punya layar gede, ada GPS-nya, bisa pasang SIM card 4G pula, yang mana bisa online tanpa harus ketergantungan WiFi. Ini tablet bisa kita sulap menjadi head unit di mobil. Ya tahu sendirilah, kalau kita beli head unit ya, itu kan biasanya rata-rata lumayan mahal, mungkin bisa 4 sampai 5 jutaan. Itu pun kita cuma dikasih kayak Android yang udah jadul banget ya, secara sistem tuh udah nggak up to date, dan secara performa juga kayak pelet gitu, apalagi layar sentuhnya juga nggak sebagus kayak kita pakai di tablet-tablet zaman sekarang. Nah, dengan ini bisa disulap jadi head unit mobil, ya secara performa masih lebih enak, dan kita masih bisa dapetin aplikasi-aplikasi yang juga lebih up to date. Oke, jadi kesimpulannya, kalau ngelihat posisi harga dan ukuran,
Tecno Megapad SE ini cocok buat anak sekolah sih. Budget tipis, tapi dikasih banyak fitur yang menarik buat belajar ya. Dan juga AI yang mana ini lebih ngebantu buat nugas jadi lebih gampang. Dan dengan harga segini pun kita tetap dapat skin tablet yang cukup mahal ya. Body metal full dan bisa online tanpa ribet-ribet nyari WiFi lagi. Nah, satu-satunya yang mepet dari tablet ini emang di kapasitas RAM-nya yang sangat minimalis ya, 4 giga. Yang mana ini sangat kentang buat jangka panjang. Ya, saran saya kalau emang bisa spare budget lebih lagi ya, sekitar 100.000 sampai 200.000, mending beli Tecno Megapad 11 aja sekalian. Toh masih banyak yang jual di lapak-lapak online sana. Dan dengan harga segitu, kita dikasih RAM yang prosesnya jauh lebih lega dan ideal ya buat penggunaan sekarang 8 giga, plus dapat chipset Helio G99 yang juga jauh lebih ngegas. Ya bedanya kalau si Megapad 11 itu emang fitur AI-nya nggak terlalu dioptimize kayak di Megapad SE ini. Oke, terima kasih udah nonton video sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang lagi nyari Tecno Megapad SE. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan pembelian tablet ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.